Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara pemirsa dan selain dari Pak Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia, malam ini kita juga sudah kehadiran narasumber ada Pak Joni Martinus, Vice President Public Relation PT KAI. Selamat malam Pak Joni. Selamat malam Kang Wison dan selamat malam Pak Pandu. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Malam baik Pak Joni, untuk aturan mudik tanggal 6 sampai 17 Mei. Apa yang dilakukan PT KAI? Apakah mengurangi jumlah kereta atau justru menambah untuk jaga-jaga ada warga yang ingin mudik dengan jumlah yang banyak? Ya, baik, terima kasih. Memang di masa periode tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei ya, di mana di situ ada larangan mudik. Maka kami sesuai dengan apa yang diatur oleh Kementerian Perhubungan, bahwa kita diizinkan mengoperasikan kereta api itu dengan sangat terbatas, yaitu dari total 298 frekuensi perjalanan, kami menjalankan 19 kereta api saja, 19 nama kereta api, atau kalau kita frekuensikan itu 38 karena pulang pergi ya. Nah, jadi sekitar hanya 13% saja dari program yang kami atur sesungguhnya. Maka dari itu memang kereta api yang diberikan izin untuk dioperasikan ini memang diperuntukkan bagi masyarakat dengan kepentingan yang mendesak dan bukan untuk kepentingan mudik. Kereta api itu 5 diantaranya kereta api kelas komersial dan 14 adalah kereta api kelas ekonomi. Seperti itu. Nah, tapi nanti kalau ada permintaan lagi dari calon pemudik, apakah akan dibuka keberangkatan baru, Pak Joni? Tidak. Jadi hanya itu saja yang kita operasikan sesuai dengan yang diberikan izin oleh Kementerian Perhubungan ya, hanya 19 kereta api itu saja. Di antaranya kereta api Argo Bromo Anggrek, Argo Wilis, Gajayana, Bima, dan Argo Lawu serta kereta api lainnya. Dan itu pun kami tetap menjual tempat duduk atau tiket hanya 70% dari kapasitas yang tersedia. Baik, saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, sudah ada aturan memang karena memang PT KAI masih berada di bawah naungan pemerintah. Aturan sudah jelas dilakukan, tapi jika nanti dilakukan seperti ini, apakah memang ini bisa menahan laju para pemudik? Apalagi tadi dengan tidak akan menambah lagi armada untuk menampung jika banyak permintaan orang yang masih mudik. Iya, kan kalau dibatasi melewati yang melalui transportasi publik seperti kereta api lebih mudah. Ya, kita batasi jumlah keretanya, jumlah gerbongnya, kita tahu bahwa tidak mungkin kereta api akan menjadi pilihan moda transportasi bagi mereka yang nekat mudik. Jadi yang nekat mudik tidak akan pilih kereta, mereka akan pilih jalan lain. Yang lebih fleksibel adalah lewat jalan darat. Nah, ini yang harus diantisipasi karena kalau tidak maka tadi yang seperti Pak Ganjar katakan, banyak yang masih berusaha bisa mudik dengan cara apapun. Nah, ini yang menurut saya dengan cara apapun ini termasuk yang paling berbahaya adalah mereka menghindari tes daripada untuk screening tadi. Nah, karena kan tes screening itu bagian penting untuk menjamin para pelaku perjalanan selama mudik ini betul-betul tidak membawa virus karena bisa menularkan pada ketika di kampung halamannya. Baik. Nah, jadi yang perlu diwaspadai adalah yang menggunakan seperti tadi bus-bus dan juga travel-travel ini. Nah, lalu bagaimana nantinya sistem tracing-nya dan juga sistem pembatasannya jika ternyata masih ada saja pemudik yang lolos, Pak Pandu, dari pengawasan petugas? Ya, kalau kalau sudah sampai di kampung halamannya kan yang menjadi masalah adalah tanggung jawabnya pemerintah daerah setempat, ya, atau desa setempat. Jadi mereka bisa melaporkanlah, tahu ada tamu atau orang yang mudik ke kampung halamannya dan diperiksa
atau dicatat sehingga ada kerjasama dengan puskesmas atau dinas kesehatan setempat untuk menjamin bahwa mereka yang sudah telanjur sampai di kampung halaman itu tidak menimbulkan masalah baru karena mereka bergejala atau membawa virus yang menurut saya itu yang jauh lebih penting. Kenapa? Karena kan nanti kalau ada yang positif saja, nah itu kita ketahuan dari moda transportasi mana, dan itu bisa ditelusuri supaya tidak banyak yang atau bisa di tracing dan sehingga bisa dilakukan isolasi supaya tidak menularkan lagi pada yang lain. Ini yang paling penting adalah sekarang kalau sudah terlanjur di lapangan atau di kampung halaman adalah testing di tempat kampung halaman dan juga tracingnya. Karena kalau tidak maka akan terus terjadi penularan yang kita tidak bisa hindari lagi. Baik, saya ke Pak Joni lagi, Pak Joni. Tapi kalau untuk puncak pramudik, bisa dikatakan seperti itu, apakah sudah terjadi di jalur kereta, Pak? Selamat malam, Pak Joni. Apakah bisa mendengar suara saya, Pak? Baik pemirsa, sepertinya sambungan kami terputus dengan Pak Joni untuk sambungan telepon. Saya ke Pak Pandu dulu membahas. Pak Pandu, tadi sempat kita juga membahas mengenai mudik lokal. Nah, yang harus diwaspadai oleh pemerintah daerah ini, apakah pemudik yang dari luar daerah atau yang mudik lokal ini, Pak Pandu? Yang kalau kita paham tentang masalah faktor utama yang meningkatkan penularan adalah pergerakan penduduk, ya kan? Pergerakan penduduk itu bisa bersifat lokal, ya, termasuk acara silaturahmi di dalam kota atau antar wilayah. Nah, ini yang menurut saya bukan mudiknya yang dilarang, tapi mobilitas penduduknya yang harus dibatasi, ya kan? Kalau kita terlalu fokus pada masalah mudik, kita seringkali abai bahwa sebenarnya nanti di menjelang atau pada saat Hari Raya Idul Fitri atau sesudah Hari Raya Idul Fitri, itu akan banyak sekali mobilitas penduduk yang juga bisa mampu meningkatkan interaksi antar manusia yang kemudian masyarakat tidak mematuhi protokol 3M tadi dan menularkan pada banyak orang. Nah, terjadilah misalnya ke tempat wisata atau acara keluarga atau acara silaturahmi yang lain. Karena problemnya adalah di Hari Raya Idul Fitri ini kebanyakan orang melakukan silaturahmi. Ini yang menurut saya perlu diingatkan kembali kepada masyarakat supaya menghindari kerumunan yang tidak terlalu besar dan juga menjaga protokol kesehatan. Dan kalau tidak nanti akan terjadi kluster-kluster akibat buka puasa bersama kah, atau tarawih bersama, atau sholat id dan sebagainya. Ini menurut saya kita harus ingatkan kembali kepada masyarakat. Baik, saya ke Pak Joni. Pak Joni, kalau untuk masyarakat yang mudik lebih awal, apakah ini sudah mencapai puncaknya, Pak? Mengingat hari ini hari terakhir sebelum penerapan larangan mudik. Ya, kalau kami lihat data ya, bahwa memang menjelang larangan mudik ini terjadi peningkatan jumlah penumpang kereta api. Terutama kami melihat peningkatan itu keberangkatan dari Jakarta, dari stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir, kemudian dari wilayah Bandung itu stasiun Kiara Condong. Ya. Nah, kami melihat ada peningkatan sekitar 7% ya. Kalau di masa sebelumnya itu jumlah penumpang sekitar 42.000 per hari. Saat ini rata-rata mulai dari menjelang tanggal 5 itu sudah mencapai 45.000 penumpang per hari yang berangkat dari seluruh keberangkatan stasiun-stasiun yang kita operasikan. Nah, memang puncaknya kami tadi pantau ke stasiun-stasiun yang ramai, ya, itu terjadi pada hari ini puncaknya. Kami tadi sudah memantau saat ini sudah mencapai lebih dari sekitar 50.000 penumpang yang menggunakan atau yang sudah memesan tiket kereta api di tanggal 5 hari ini. Karena ini hari puncak sebelum adanya larangan mudik. Kemudian kami pantau juga, kami ingin membandingkan
bagaimana di tanggal 6 ya, di tanggal 6 dan tanggal seterusnya yang menjadi larangan mudik, memang terjadi penurunan yang signifikan, sangat turun sekali. Baik. Sampai dengan hari ini pun baru 3% yang terisi untuk tanggal 6 esok itu. Baru 3% yang terisi, artinya untuk tanggal 6 sampai dengan tanggal 13 nanti masih ada tiket untuk para pemudik ya Pak? Ya, betul. Jadi kita menyediakan tiket sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kemenhub ya. Bahwa kita menyediakan tiket di masa tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei tersebut. Tentu tiket yang kita sediakan ini adalah tiket bagi masyarakat yang keperluan mendesak dan bukan untuk mudik. Dan itu pun memang saat ini masih sangat rendah. Baru pencapaiannya dari 16.000 per hari yang kami sediakan sesuai dengan kuota tersebut itu baru 3% dari itu yang dipesan oleh masyarakat yang dikecualikan tersebut. Baik, terima kasih Pak Joni Martinus, Vice President Public Relation PT KAI, dan juga Pak Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia, telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Dan pemirsa, perbincangan dan dialog kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya, tetap bersama kami.